Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Saya ingin melanjutkan apa yang saya bahas dan kita kaji bersama di bulan yang lalu tentang al-ithar, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Ini memang agak rada susah, agak berat, apalagi dalam kondisi kita seperti sekarang ini. Tapi perlu kita latihan terus menerus. Itsar ini adalah puncak dari tingkatan persaudaraan yang kita bina. Jadi kalau orang suka peduli, memperhatikan orang lain, bukti bahwa kita ini ukhuwah Islamiyah, kita ini persaudaraan secara agama ini itu berada pada puncaknya. Ya, apa yang dirasakan oleh saudara kita juga merasakan, bahkan lebih pedih. Kesedihan mereka, kesedihan kita. Susahnya mereka, kita juga merasa susah. Sehingga kita juga berpikir bagaimana ingin menyelesaikan penderitaan yang dirasakan oleh saudara kita. Di pertemuan yang lalu sudah kita angkat ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Ini potret yang kemudian diabadikan oleh Allah kepada kita semua. Dan kejadian ini terjadi antara orang-orang Ansar yang begitu kuat isarnya, kepeduliannya kepada orang-orang Muhajirin, ya, saling berbagi, bahkan apa yang mereka miliki itu dibagi dua, dibagi rata dengan saudaranya sesama Muhajirin ini. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudrihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang menempati kota Madinah dan setelah mereka juga merasakan suasana iman yang dirasakan oleh orang-orang Ansar lewat dakwah Mus'ab bin Umair, yuhibbuna, mereka sangat cinta kepada orang-orang yang hijrah menemui mereka. Jadi ibu bisa rasakan, bisa bayangkan orang-orang Muhajirin keluar dalam tanda petik sedikit diusir oleh orang-orang kafir karena agama tidak kondusif di Mekah. Mereka meninggalkan pekerjaannya. Ya, sebenarnya orang Muhajirin sudah sangat ithar yang luar biasa, jamaah sekalian. Jadi bisnisnya yang ditinggal, rumah tangganya, rumah yang dia tinggal itu juga ditinggalkan karena mempertahankan agama ini. Ada sebuah daerah namanya Madinah siap menerima mereka. Dan orang-orang Madinah sudah mulai merasakan nikmatnya Islam itu, sehingga ingin tahu langsung siapa itu Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, akhirnya kemudian langkah Nabi yang pertama kali
yang dilakukan sebelum masuk ke Madinah itu membangun masjid, namanya Masjid Quba. Ya, insyaallah kalau kita sudah pernah umrah, tahu betul Masjid Quba itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Orang kalau salat sunnah 2 rakaat di situ pahalanya sama dengan umrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua apa? Langkah yang kedua adalah mempertemukan, mempersaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ya, antara Ansar dengan Muhajirin, sehingga mereka betul-betul mencintai, karena merasa kenapa? Merasa bahwa yang mempersaudarakan saya dengan orang Muhajirin ini, kata orang Ansar, itu Allah lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbuna man haja ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim haja mimma utu. Sedikit pun tidak ada dalam diri mereka apa yang mereka berikan kebutuhan. Jadi betul-betul ini lebih menderita daripada saya. Apalagi memang Bapak, Ibu-ibu sekalian, mereka tahu betul, karena orang-orang Madinah ini sering ke Mekah. Mereka juga sering umrah sebelum Islam ini datang. Ya, mereka itu sering melihat bagaimana para as-sabiqun al-awwalun dari orang-orang Muhajir ini adalah orang-orang yang mapan semuanya secara ekonomi. Tiba-tiba datang tidak bawa apa-apa, sehingga mereka tahu betul ini orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas. Orang Madinah pun juga begitu. Ini saya ingin mengatakan Bapak Ibu sekalian, memang orang-orang mukhlis ini, orang-orang yang cinta pada agama ini secara totalitas, itu dipertemukan Ibu dengan orang-orang yang akan memperhatikan dia. Ya, saya tidak sekali dua kali mendapatkan fenomena-fenomena seperti itu di lapangan. Orang-orang yang tulus dalam dakwahnya, tidak pamrih, mungkin jarang muncul di YouTube, jarang muncul permukaan, mungkin juga jarang pula isi pengajian di Al-Falah seperti ini. Tapi subhanallah kehidupannya kayak ada masuk akal. Dia bisa memiliki rumah, dia bisa punya mobil. Dari mana? Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan. Jadi Allah yang kemudian memunculkan rasa cinta. Kalau orang sudah tulus ikhlas itu akan muncul orang-orang yang punya ithar. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang seperti itu. Orang yang punya ithar pun juga berangkat dari iman, karena dia ingin memberikan apa yang dia miliki itu kepada orang yang satu iman, yang ruhnya sama, yang jiwanya sama, yang semangatnya juga sama. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-arwah junudun mujannada. Memang ruh jiwa manusia ini yang baik-baik ini Bu, ibarat satu kekuatan tentara yang saling kuat menguatkan satu sama lain. Ya, ma'in ta'arafa i'talaf. Kalau kemudian mulai mencoba saling ketemu, saling mengenal, terjadi ta'liful qulub, kesatuan hati, sehingga dia mencintai dia karena Allah. Tak basa-basi itu. Kalau dia berbagi karena Allah betulan. Ya, bahkan kalau sakit tidak bisa tidur tuh, bagaimana saya harus bisa mengobati orang ini? Memang ini kembali kepada kekuatan iman yang kita miliki, aura iman yang harus kita bangun satu sama lain di antara kita. Nah, ibu sekalian, coba lihat bagaimana bahasa Allah, wala yajiduna fi anfusihim fi sudurihim, maaf, hajatan mimma utu. Mereka tidak mendapati pada diri mereka, dalam dada-dada mereka itu apa yang mereka berikan, kebutuhan lagi. Tidak berpikir apa yang dia berikan. Ya, wa yuksirun. Nah, ini kata-kata ithar ya Ibu. Wa yuksirun, dan mereka isar kepada mereka. Ya, mendahulukan kepentingan dirinya daripada kepentingan orang saudaranya, daripada kepentingan pribadinya. Ala anfusihim, yuksiruna ala anfusihim. Ya, subhanallah. Walau biwalkan nabihim khasasa, walaupun sebenarnya mereka juga ada kebutuhan yang lain gitu, tapi dia merasakan ada yang lebih butuh daripada kebutuhan saya pribadi. Saya butuh mobil, ternyata tetangga saya ya sakit. Dia tidak kemudian terus melanjutkan beli mobilnya itu kalau bahasa kita sekarang. Atau saya pengen beli motor, harganya 18 juta, uang sudah ready. Tiba-tiba ipar saya sakit, saudara saya sakit.
harus masuk rumah sakit, tapi tidak bisa ke rumah sakit karena tidak ada yang saya dia berikan, tidak ada biaya untuk berobat gitu. Ini ibu, walaupun dia butuh dengan motor itu, ada yang lebih butuh daripada saya. Siapa? Ini nyawanya saudara saya. Cuma ini memang sangat berbanding lurus dengan suasana iman satu sama lain. Kalau diangkat oleh Allah Ansar dan Muhajirin, semua kita tahu bagaimana imannya orang-orang Ansar dan imannya orang-orang Muhajirin, nyambung. Ya, kalau sudah satu iman, satu akidah, satu semangat, Allahu Akbar. Saya jadi ingat, ya, tidak apa-apa ya, kejadian tahun 2016, 2017 ketika ada gerakan 212 itu ya. Coba lihat, saya tidak bisa berangkat ya, kondisi saya kayak gini, tapi dia memberangkatkan orang. Saya tahu betul tuh, ada orang dibiayai 5 orang naik pesawat itu. Saya jadi saksi tuh, 5 orang, jadi 6 orang dengan dia naik pesawat bolak-balik seperti itu. Ringan, kerap, rohnya sama, jiwanya sama gitu, semangatnya sama. Yang repot ini kalau kemudian orang tidak peduli. Sebelum kita menyalahkan mana ithar antum, tanyakan dulu orang yang mau diithar itu. Terkadang yang bersangkutan juga bermasalah secara iman. Makanya ibu-ibu, kalau kemudian kita ingin terjadi ukhuwah yang begitu kuat sehingga ithar satu sama lain diantara kita juga muncul, modal yang paling utama yang harus kita kawal itu adalah suasana akidah kita, suasana iman kita, tauhid kita, ketergantungan kita kepada Allah, semangat kita untuk beragama ini, untuk memegang agama ini, untuk mengawal agama ini. Pasti nanti ditemukan sebagaimana orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Suasana imannya sama, sekalian seperti itu. Makanya apa yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, kisah antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'id bin Jubair atau Sa'ad bin Jubair, itu kan luar biasa Ibu sekalian ya. Saya ingin mengulangi lagi biar kita nyambung dengan pembahasan masalah ithar ini, sampai kemudian Sa'id bin Jubair mendatangi Abdurrahman bin Auf. Kebetulan Abdurrahman bin Auf ini seorang konglomerat, cuma ketika datang ke Madinah dia tidak bawa apa-apa karena diusir oleh orang Mekah ya. Kemudian dia katakan, saya punya 2 rumah atau 2 apartemen, ente pilih rumah mana yang kau inginkan. Bisa dibayangkan itu. Saya rada nyambung masalah ini. Tapi terjadi itu, makanya diabadikan oleh Al-Quran. Saya punya 2 rumah loh, ente pilih rumah yang mana kau sukai, mau di sini atau di situ. Tidak hanya itu Ibu, karena dia tahu ke sana tidak bawa apa-apa. Saya juga punya 2 usaha, 2 toko, kira-kira begitu. Yang satu di Pasar Atom, yang satu di Pasar Turi. Kau sidangkan, ambil mana, pilih di antara 2 toko ini. Ini tidak basa-basi. Dan mohon maaf, biar jangan sampai terjadi salah paham dalam masalah ini, karena ini pengajian ibu-ibu. Bahkan saya punya 2 istri, ente pilih antara 2 istri ini, nanti saya akan ceraikan satu, dan saya akan mengatakan, siap-siap kamu nanti akan mendapatkan laki-laki yang lebih baik daripada saya. Laki-laki ini adalah binaannya Rasulullah SAW. Tapi Ibu, yang diithari ini, Abdurrahman bin Auf tidak memanfaatkan momentum, tidak memanfaatkan kesempatan. Dia katakan, tidak, terima kasih banyak, kata dia. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi engkau, memberkahi hartamu, dan memberkahi pula keluargamu. Aku nggak butuh semua itu. Izzah muncul. Ini juga ithar juga Ibu, ithar juga, karena dia tidak ingin merepotkan saudaranya. Hari ini as-suq, tapi tolong tunjukkan kepada saya mana pasalnya dan berikan saya pinjaman ya. Subhanallah, tunjukkan kepada saya mana pasalnya, boleh saya pinjam sebagian uangmu. Dikasihkan uang oleh Sa'id bin Jubair ini. Dikasihkan, dia ke pasar, dilihat di pantau pasar,
ternyata ada peluang bisnis yang tidak dikerjakan oleh orang Madinah. Dan dari situ Ibu Abdurrahman bin Auf menjadi orang paling kaya se-Madinah. Pertanyaannya lagi, apakah kemudian Abdurrahman bin Auf mengendalikan Madinah? Enggak juga. Enggak juga. Kaya, tapi kekayaannya juga isar, diberikan pula kepada orang Madinah. Zakatnya, infaknya, bahkan buat agama ini totalitas. Kita masih ingat dalam perang Yarmuk ya, yang perang Yarmuk, perang apa itu saya lupa itu, yang kemudian Rasulullah meninggal, Abu Bakar juga sudah meninggal, terjadi peperangan, terjadi paceklik di Madinah, panas luar biasa, tidak ada barang masuk dari Syam, dari Yaman, tidak ada barang masuk ya Bu sekalian. Tiba-tiba sekali waktu Madinah dikelilingi kontaineran bahan makanan punyanya Abdurrahman bin Auf yang dulu dibantu oleh saudaranya itu, oleh Sa'id bin Jubair ini. Apa yang terjadi ibu sekalian? Kata pada itu Aisyah ibu kita keluar, kata Aisyah, sadaqa Rasulullah, sadaqa Rasulullah, maha benar Rasulullah, maha benar Rasul. Kemudian masuk, sahabat pada bingung apa yang dibicarakan Aisyah. Kemudian dia menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf itu. Abdurrahman bin Auf datang menemui Aisyah, ibu kita ini, bunda kita ini. Ya Aisyah, kenapa? Apa yang dikatakan Nabi kok kau mengatakan sadaqa Rasul? Betul. Ini Abdurrahman bin Auf nanti masuk surga dengan cara merangkak. Karena memang kekayaannya unlimited. Nangis si Abdurrahman bin Auf ini. Dan saat itu pula coba isarnya, isar ini tengkulak semua pada datang menawarkan harga 2 kali lipat, bahkan 4 kali lipat, bahkan mengatakan 10 kali lipat. Ini untung besar kalau dia mau berbisnis pada waktu itu. Dia katakan kurang, ini sudah 10 kali lipat loh, siapa lagi yang berani untuk mengambil barangmu ini, kata dia. Saya mau jual, kata dia, bagi orang yang mau ngambil 700 kalinya. Gila dia. Nah, aku sedang gila dengan Allah Subhanahu wa taala. Saksikan ya, ini semua kontaineran yang mengelilingi Madinah ini semuanya saya serahkan ke Baitul Mal. Saya sedekahkan semuanya untuk penduduk orang-orang Madinah yang sedang kelaparan. Itu isar. Nah, dalam konteks kita Ibu, ayo saya berharap kita jangan hanya ngaji saja begini ya. Ini sekarang kita akan lagi dalam tanda petik semi paceklik ya. Kita kena pandemi sekarang ini. Ini pengangguran di mana-mana. Banyak orang pula yang di PHK. Ya. Dan banyak pula orang yang kemudian sakit tidak mau berobat. Juga mau berobat takut karena takut nanti divonis kena Covid. Macam-macam sekarang Ibu. Tapi yang jelas yang paling dia rasakan, dia khawatir karena tidak ada yang bisa dia bayar untuk membeli obatnya, membayar dokternya dan lain sebagainya gitu. Nah kita tahu kita tidak boleh diam, kita tidak boleh diam. Bantulah semampu kita, bantulah semampu kita. Sekali lagi, makanya saya menyampaikan di pertemuan yang lalu ibu sekalian, paling tidak sebelum kita kemana-mana, tunjukkan isar kita ini pada keluarga terdekat kita dulu. Bagaimana orang tua kita saat ini? Ayo munculkan isar ini, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Tunjukkan sikap ini, sifat ini kepada orang tua kita. Setelah itu pada mertua kita. Setelah itu kepada siapa? Anak-anak kita sendiri. Setelah itu pada siapa? Pada kakak adik kita yang tidak batal wudhu dululah. Pada bibi-bibi kita, paman-paman kita, ponaan-ponaan kita. Loh Ibu, hati-hati loh. Ini sekarang banyak anak-anak kita mengkhawatirkan juga ya. Saya nggak tahu Al-Falah ini. Ada beberapa sekolah yang saya kadang-kadang diminta jadi dewan syariahnya atau apa, bahkan di masuk kuliah. Saya di beberapa sekolah Ibu sekalian sekarang
Bahkan sampai 80% tidak bayar SPP, sudah 3 bulan 4 bulan. Terus sekolah swasta, tidak ada subsidi dari pemerintah, kan bisa buyar sekolah ini. Hanya yayasan harus banting tulang, karena dia harus menghidupi gaji gurunya, ya kan, gaji karyawannya. Sementara SPP-nya tidak jalan. Dan kita tahu ya, bagi yang mampu diam, Bu. Yang penting anak dewe bisa lanjut. Tak bisa itu, tidak ada ithar namanya itu. Minimal ringankan. Tidak bisa semuanya, kasih 1 bulan dulu. Syukur kalau bisa 2 bulan, teringan. Bisa 3 bulan, 4 bulan. Sampai kemudian mereka bisa lolos dari jebakan-jebakan himpitan ekonomi seperti ini. Dan rasakan ibu-ibu sekalian, orang-orang seperti itu, ya Allah, ada kepuasan, Bu. Ada ketenangan batin buat kita. Ibu kalau ingin terjaga rumah tangga kita, ibu kalau ingin anak-anak kita dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala, kawallah pula anaknya orang yang tidak mampu sekolah itu. Kalau anak ibu ingin sukses kuliahnya, sukses sekolahnya, lancar pekerjaannya nanti ke depan, dijaga rumah tangganya, perhatikan anaknya orang yang tidak mampu. Tunjukkan ithar kita, jangan hanya bicara saja seperti ini, ya, mendiskusikan seperti ini, ngaji seperti ini, tapi ayo kita praktekkan dari sesuatu yang dekat dengan kita sebelum kita kemana-mana. Al-ithar, inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa may yuqashshuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa bisa mengendalikan kekikiran dirinya. Kalau orang bisa, ibu, mengarahkan kekikir sehingga dia tidak kikir lagi, sehingga dia loban, bisa berderma, ya, bisa berbagi pada orang lain, tidak hanya dinikmati sendiri, itulah orang yang sukses, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan falih lagi, tapi muflih, sukses dan mensukseskan. Sukses imannya, sukses ibadahnya, sukses amal sosialnya, sukses pahalanya, dan sukses pula masa depannya. Ini kan ithar kaitannya dengan masalah sadaq tadi, masalah infak, masalah berbagi. Orang kalau berbagi akan dibagi pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Anfiq yunfaq alaik. Itu bahasa Al-Qur'an. Berinfaklah kalian, Allah akan berinfak kepada kalian. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah itu, Allah pasti menggantinya. Dan gantinya Allah ini, Bu, dalam bahasa Al-Quran minimal 700 kali. Itu sudah jaminan. Yang kadang-kadang ibu, ya Allah, kadang kita dibalasnya baru 10 kalinya, kadang-kadang 5 kalinya. Saya nggak tahu ya, coba ini praktekkan, Bu. Kadang-kadang saya juga suka merasa ini, Bu. Untuk kita berbagi pada keluarga dekat, 1 bulan kita ngasih untuk biaya hidupnya, kadang ngirim beras segala macam. Ini di luar nalar, tiba-tiba muncul beras 50 kilo. Padahal kita ngasih cuma 5 kilo, dikasih 50 kilo, ini baru 10 kalinya. Masih ada sisa 740 kalinya itu. Kapan itu? Di akhirat nanti itu. Sudah, kalau bahkan ibu kalau sumpek banyak masalah, berinfak. Dan kalau bisa infaknya tepat sasaran, cari orang yang kira-kira bisa mendoakan kita, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ibu sakit, berinfak. Ibu ada masalah dengan suami, berinfak. Ada problem anak berat, berinfak. Tunjukkan ithar kita ini. Inilah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin sukses kehidupan kita dunia dan akhirat. Faulaika humul muflihun. Nah, ibu sekalian, izinkan saya mengangkat beberapa kisah-kisah yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman Nabi kemarin saya sudah bahas ya, kisah seorang yang kelaparan, sudah miring-miring, ya, sampai kemudian dia masuk ke masjid, lemas dilihat sama Nabi.
kenapa orang ini? Kemudian dikatakan, inni majhud ya Rasulullah, saya sedang terhimpit ekonomi, saya lapar ya Rasulullah. Ini yang menarik Bapak Ibu, Nabi ini sebelum menawarkan kepada para sahabat, dia sendiri yang mengeksekusi dulu. Dia sendiri yang mengeksekusi dulu. Dia langsung pulang. Doanya di masjid tidak lama-lama itu. Begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lihat sahabatnya menangis karena kelaparan, Nabi langsung bangkit masuk ke rumahnya. Dan ditanyakan istrinya satu persatu, ente punya apa? Ini ada saudara saya di masjid yang kelaparan. Ini namanya ithar, Bu. Menariknya, subhanallah, nanya sama Aisyah, ya Rasulullah, ma indana syai', kita tidak punya apa-apa kecuali tinggal air minum saja. Memang Ibu, Madinah ini kalau sudah terjadi paceklik, tidak ada makanan. Duit ada, emas ada, ya, barang-barang berharga ada, tapi tidak bisa dibelanjakan, tidak ada orang. Tidak punya apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya air saja. Ya sudah, Nabi tidak putus asa. Nabi terus mendatangi istri yang kedua, Hafsah. Ada apa kau? Ini saudara kita sedang apa? Kelaparan, lemes, tidak bisa salat, duduk, tidak punya apa-apa ya Rasulullah kecuali hanya air. Saya tidak bisa bayangkan Ibu, ini Rasulullah memimpin umat, memimpin negara, di rumahnya cuma air saja. Bisa dibayangkan. Sampai semua mengatakan tidak punya apa, tinggal air saja ya Rasulullah. Baru Ibu setelah itu menawarkan kepada para sahabat. Ini ithar. Ithar begitu. Minimal Ibu kalau tidak bisa berbuat apa-apa, Ibu mencoba mencari jalan keluar. Temukan orang yang bermasalah ini kepada orang yang kira-kira bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau kita tidak bisa secara pribadi membantunya, sambungkan dengan orang lain. Sambungkan dengan orang lain. Itulah yang dilakukan Nabi. Kemudian Nabi keluar lagi mengatakan pada para sahabat-sahabat, ayo siapa yang siap menjamu tamuku malam ini? Ini tamu saya. Orang yang lapar ini tamu saya. Siapa yang siap menjamu tamu saya malam ini? Uniknya Bu, Abu Bakar tidak angkat tangan, Umar juga tidak angkat tangan, Abdurrahman bin Auf yang saya katakan tadi juga tidak angkat tangan, padahal orang kayanya orang. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Jubair, Zubair bin Awwam, orang-orang yang kaya raya semuanya ada diam. Kenapa? Tidak bisa diberikan, tidak ada makanan. Tiba-tiba di belakang itu ada orang Ansar yang angkat tangan. Ansar lagi Bu, ana ya Rasulullah. Wah, ini tamunya Rasul, disuruh hormati. Saya Rasulullah. Bawa, kata Nabi. Maka dibawalah tamu ini. Sudah diangkat, dinaikkan ke kendaraannya, ontanya. Kalau sekali dinaikkan ke sepeda motornya atau mobilnya, berangkat ke rumahnya. Nanya sama istrinya, intipnya apa malam ini? Ini ada tamunya Rasulullah, suruh bermalam di sini, suruh makan di sini. Loh, kata istrinya, kita tidak punya apa-apa. Illa qutasibyani, kecuali hanya makanan bayi. Yang ini cuma ada malam ini saja, besok tidak ada lagi. Sudah. Makanan bayi pun masak yang enak, olah yang enak. Loh, terus gimana bayi kita? Lilihim wa nawimihim, sibukkan mereka, mainkan, ajak mereka sampai mereka capek, ngantuk, tidur. Berikan makan ini pada tamu kita. Ketika sudah disiapkan untuk tamu, matikan lampu. Dan tunjukkan kita juga seakan-akan makan di belakang. Demi menghormati tamu ini Bu. Padahal cuma makanan bayi, tapi karena lapar Bu, waduh lahap betul makannya itu. Kemudian semuanya tamunya pulang ke masjid lagi. Ini orang tua Ibu, bapak ibu ini, penerima tamu ini juga dalam kondisi lapar, anaknya semua lapar Ibu. Tapi ada yang lebih lapar lagi. Ini ithar. Ada yang lebih lapar lagi, diberikan kepada yang lebih lapar. Subuhnya Ibu datang ke masjid, Nabi katanya berdiri di depan masjid itu untuk menunggu sahabat yang tadi malam menjamu tamunya itu. Padahal dijamu dengan apa? Dengan serlak. Ya Allah. Apa kata Rasulullah? Laqad ajiballahu min sani'ikuma
bidhaifikuma al-laila, sungguh Allah kagum atas kelakuanmu tadi malam di mana kalian menservis tamuku. Allah kagum. Jadi Jibril datang Bu, menyampaikan langsung kepada Rasul menyampaikan pada orang ini, Allah terheran-heran, kok bisa ada orang seperti itu. Sekarang ini Bu, kita dalam kondisi pandemi main GoFood terus ya, GoFood terus, sehingga berlebihan disimpan di kulkas sampai lupa begitu dibuka lagi sudah bau, kan kulkasnya ukurannya nggak pas, diangetin lagi sudah kecut, dibuang. Ya Allah, ngeri juga bicara seperti ini. Ayolah kita praktekkan bab-bab seperti ini. Mulailah sebelum kemana-mana dari hal-hal yang terkecil dulu, ya, yang ada di antara kita. Nah ibu sekalian, ada sebuah kisah juga menarik. Ini masalah keluarga juga. Kana rajulun, dulu orang sebut kita, kata Nabi, yajlisu ma'a zaujatihi, duduk bersama istrinya, ya'kul, sedang makan siang atau sedang makan malam, maksudnya tidak disebutkan di sini. Fataraqa al-bab sa'il, pas lagi makan, lagi ini anaknya makan, ada orang ngetok pintu. Rupanya yang ngetok pintu orang minta-minta, pengemis. Wa kana al-aklu katsir, makan banyak pada waktu itu. Ada gado-gado, ada apa namanya? Ada ikan bakar, ada empal, ada kambing, ada ayam, lengkap, banyak makanan. Dan dia berdua dengan istrinya. Faqalat az-zawja li zawjiha, berkata istrinya, minta izin pada suaminya, i'tihi ba'dan min at-ta'am, kata istrinya, bang, kasih sebagian dari makanan kita ini, kasihan tu orang. Qala laha, quli, katakan, innahu laysa ladaina syai', kita tidak punya apa-apa. Rupanya kena suami yang medit. Ini kalau banyak kisah itu kan banyak istri yang medit, ini suami yang medit. Qulilah, katakan, kita tidak punya apa-apa. Allahu Akbar. Farahal sa'il nafsahu katsira wa nafsahu katsira. Maka ya sudah keluar, berbalik pengemis ini hatinya sakit karena dia melihat dia sedang makan, kok bisa mengatakan tidak punya apa-apa. Wadaratil ayyam, ibu, hari berputar ya, hari berputar. Faftaqara ar-rajulu, subhanallah, wa sa'a haluhu, fatallaqa imra'atahu. Kemudian naudzubillah, sekali waktu laki-laki ini, bu, suami ini, subhanallah, ekonominya bermasalah, kondisinya berat ya, kayak sekarang kena PHK barangkali atau gimana itu, bu, ya. Akhirnya istrinya nggak kuat, terjadi cekcok terus menerus sampai cerai dengan istrinya itu. Biasalah orang kalau sudah ekonomi bermasalah, terus keluarga ini tidak dekat dengan Allah, ya sudah diambang perceraian. Di rata-rata kayak gitu. Ya, tapi kan banyak orang miskin sama-sama miskin tapi dekat dengan Allah, tidak ada masalah. Tapi ini kena medit, orang medit pasti tidak dekat dengan Allah tuh. Orang medit pasti tidak pandai bersyukur. Orang kalau kikir itu tidak mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berbagi, padahal jelas orang tidak mampu itu. Sampai kemudian berputar waktu, dia kena PHK segala macam, kondisinya berubah, jatuh miskin, sampai cekcok terus, cerailah dengan istrinya. Waba'da muddah, setelah selesai iddahnya, tazawwajat mar'ah, sang istri ini, bu, mantan istrinya kawin lagi dengan laki-laki lain. Ini perempuan yang dicerai oleh suaminya ini kawin dengan laki-laki lain. Wa bainama hiya ta'kul ma'a zawjiha, ketika dia makan dengan suami barunya, masya Allah,
Dia langsung teringat dan nostalgia dengan masa lalunya itu. Subhanallah, yutrak bihi as-sa'id. Ada yang ketok pintu. Terus di luar ada pembantu minta sama siapa? Sama keluarga ini, Bu. Istri yang dicerai ini dengan suami barunya lagi makan, terus ada orang miskin di luar. Dan dia langsung bernostalgia, Bu, dengan masa lalunya itu. Kemudian dia minta izin pada suaminya. Berikan kata suaminya. Fa akhadatil aklu kullah wa a'athu lis-sa'il wa raja'a ila dakhil manzil wa hiya hazina. Setelah diberikan makanan itu kepada pengemis itu, diberikan. Kemudian dilihat, ternyata itu suaminya yang dulu. Allah Akbar. Dia menemui suami barunya sedih. Fasa'ala zawji, kenapa bertanya? Kenapa ente menangis? Kata suaminya ini. Ma biki, ada apa denganmu? Ali annana tasaddaqna bi kulli ma akalna wa athanna lis-sa'il. Apakah kau menangis karena kami bersedekah begitu banyak pada orang yang minta itu, dan kami menunjukkan ithar, kami hanya ngambil sebagian karena kami merasa lebih butuh? Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah, besok dapat lebih lagi, kata suaminya itu. Fa'idda indahu khairul katsir, sisi Allah banyak nanti gantinya ini, jangan khawatir, kata suaminya. Suaminya kebalikan suami pertama. Jangan khawatir, nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bisa menyenangkan orang miskin seperti itu, kata. Qalat, berkata istrinya, la abki lidzalik, saya menangis bukan karena ini, bukan karena kita berbagi banyak, bukan. Atadri man, saya tahu enggak siapa ya peminta itu di luar itu? Innahu zaujil awwal, dia itu adalah suami pertama saya. Ya Allah. Faqala laha, kemudian suaminya mengatakan, atadri man ana, ente tahu enggak siapa saya? Qala ana sa'il awal, aku dulu yang kau tolak. Aku adalah pengemis yang dulu pernah minta kepadamu dan pada suamimu, yang kemudian aku tidak diberi apa-apa. Jadi dunia ini berbalik, Ibu sekalian. Ibu, yang mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau difilmkan menarik juga ini, jadikan sinetron ini indah juga ini, kejadian seperti ini. Tapi ala kulli hal, Ibu sekalian dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ayolah ya, kita jangan kemudian, apalagi tahu apa sih beratnya kita ngasih sama pengemis. Ustaz tak ngajari, Ustaz, apa sih beratnya, masa kita bisa ngajari pengemis duduk? Ngajari juga nggak nyelesain masalah. Kasih apa adanya, ada 500 kasih, ada 1000 kasih, dan doakan mudah-mudahan apa yang kita berikan ini jadi berubah orang ini. Saya, Ibu, di lampu merah, kalau banyak ustaz katakan jangan dikasih. Loh, kalau dikasih terus gimana mereka? Terus menghalalkan segala cara bagaimana? Ngerampok segala macam bentuk, masih main pinjam-pinjam seperti, kasihlah 500, 1000 rupiah, doakan. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini dia semakin semangat beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan medit. Ya, jangan kikir. Apalagi ini yang butuh orang tua sendiri, Bu. Ya Allah. Hati-hati, Bu ya, hati-hati. Kita kalau masih ada ibu kita masih hidup, ayah kita masih hidup, sudah bungkuk-bungkuk datang ke rumah, minta perhatian dari kita. Perhatikan totalitas. Keluarkan apa yang kita punya, bahagiakan dia. Hatta habis uang kita entek untuk orang tua kita, tidak jadi masalah. Ibu lihat orang yang bermasalah dengan orang tuanya, banyak masalah dalam hidupnya. Ya. Apalagi kemarin ya, kejadian di Surabaya ini dia viral ya. Ibu kemudian diletakkan di panti jompo sama anaknya itu, dilepas di jalan karena tidak sanggup sudah melihat orang tuanya. Gimana aku? Ya tidak tahu. Hanya masuk di panti jompo sampai dia menangis tuh. Mudah-mudahan beri hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya Ibu kalau melihat orang kayak gitu, sudahlah, semampu kita. Sesuaikan dengan kadar. Kita makan nasi jagung, ya makan nasi jagung juga. Saatnya kita makan pecel, ya makan pecel juga. Berikan pula pecel pada orang tua kita. Kalau perlu tawarkan dulu pada orang tua. Apalagi orang tua tidak akan bisa makan banyak. Terbatas. Makan sedikit terlalu banyak, sakit perutnya jemaah kalian.
Cari barokahnya dari orang. Tunjukkan ithar yang sebenarnya pada orang tua kita yang masih hidup. Hati-hati dulu. Kalau kita pengen sukses dunia akhirat, bukan hanya dunia bu, di akhirat juga. Praktekkan ithar yang kita bahas pagi ini pada orang tua kita dan mertua kita sebelum kemana-mana. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Akbar. Ada pula kejadian ini, kejadian di Madinah Al-Munawwarah di saat kemudian terjadi perang yang sangat mencekam berhari-hari sehingga banyak para sahabat kehabisan persediaan perangnya itu, khususnya masalah konsumsinya. Qala Hudzaifah Al-Adawi, intalaqtu yawmal Yarmuk, saya ikut dalam perang Yarmuk. Atlubu ibn ammi li wa ma'i syai'un min ma' wa ana aqul in kana bihi ramkun saqaituhu wa samasahtu bihi wajhu. Saya katakan pada sepupuku, sepertinya airmu masih banyak, boleh enggak saya bawa airmu untuk saya berikan minum kepada orang-orang yang sudah kehausan seperti itu. Kasihan, ini banyak sahabat-sahabat kita pada kehausan sudah lemes, tidak mampu lagi bergerak untuk berperang, dehidrasi. Fa'idza rajul yaqul, ketika saya ingin menuangkan air kepada orang yang sedang kehausan seperti itu karena capek perang berhari-hari, sementara bekal dia sudah habis. Kala di sampingnya dan teriak, aduh haus. Fa asyara ibn ammi ilayya intalaq bihi, kamu itu orang itu ada lebih haus dariku. Jadi ketika ada orang, bu, ini sebelah saya orang haus, saya tuangkan begitu. Ketika mau saya tuang minum, di sebelahnya teriak lagi, bu, saya juga haus. Ini mengatakan, dahulukan dong, kesian dia, ini lebih haus daripada saya. Padahal ini haus, bu, diberikan ke sana. Ketika ke sana juga saya dimenuangkan, dia mengatakan, sebelah sana juga sampai itu ada 7 orang seperti 7 sahabat yang semuanya kehausan. Akhirnya balik lagi pada sahabat yang dekat dengan saya ini, bu. Ternyata begitu saya mau tuangkan sudah meninggal dunia, sini sudah meninggal dunia, semuanya meninggal dunia karena mementingkan siapa? Saudaranya yang lain. Kalau kita kan tidak berebut ya. Tidak usah jauh-jauh, Al-Falah sini ya. Kalau pas buka puasa itu, alhamdulillah sekali kasih kupon ya, kasih kupon. Masa sih saya, ibu, kalau diundang berbuka puasa, saya ustadz kebetulan suka diundang sama orang, saya selalu minta makan terakhir. La ustadz, fadl. Justru bu, ketika saya memfadl-fadlkan, pulangnya berkahnya lebih banyak. Betul itu. Apalagi kita, ibu, di hadapan orang tua gitu. Ya Allah, saya punya pengalaman, ibu sekalian. Nggak tahu lah ya, ini memang mental ya. Tidak apa-apa, ini kisah nyata, saya rasakan betul. Saya pernah diundang khutbah nikah. Khutbahnya itu di Barunawati. Jarang-jarang biasanya di Barunawati itu ada makan prasmanan. Nah pada waktu itu prasmanan, Masya Allah, begitu saya masuk saya ngeliat, waduh, ini ada peningkatan gizi hari ini, dia bilang gitu. Waduh, nasi kebuli, ada nasi dari Maroko, ada nasi mandi, ada nasi apa? Oh ya Allah. Nanti ada lontong balap, ada lontong kikil, ada macam-macam tuh. Terus buahnya juga macam-macam tuh. Sampai durian pun ada. Bisa dibayangkan. Nah saya karena ustadz khutbah, saya duduk paling depan, ngumpul sama orang-orang tua gitu. Pantes anak muda ini, bu, suruh maju ke depan, dan mau. Begitu duduk cari belakang. Kenapa? Begitu selesai langsung lompat ke tempat makanan masa itu. Hanya yang tua-tua ke depan. Sudah selesai khutbah, sudah macam, saya ngomong sama orang tua. Akhirnya makan betul antri itu. Kayak orang kelaparan, kayak orang Ethiopia aja.
Allah, tidak ada isar sama sekali. Seharusnya begini-begitu ya, minimal lah yang tua-tua didahulukan. Orang tua tidak akan makan banyak. Tidak ada cita-cita untuk sampai numpuk begini. Saya lihat Bu, di bawah kursi banyak daging-daging yang tidak dimakan tuh, karena rakus. Ya Allah, terakhir betul karena saya terakhir Bu, sama ada Ahmad namanya, Pak Ahmad tuh, Kang tongkat begitu. Ya Allah, saya berharap Bu nanti makan nasi kebuli sama dagingnya, sama ada sambal gorengnya itu. Sambal goreng itu juga habis Bu. Yang tinggal telur puyuh sama minyak yang kayak gitu Bu. Ketika saya ambil itu pun juga lompat-lompat, tidak bisa. Subhanallah, telur puyuhnya pun mau diambil lompat Bu. Tidak mau sama saya gitu. Saya kemudian noleh ke bawah ke belakang, ya Allah, banyak makanan nggak dimakan. Ainal isar? Di mana isar? Bu, tolong Bu, kalau ada acara arisan, pengajian segala macam, tidak usah di belakang aja. Perlu orang-orang yang dulu yang tua dulu pun. Kalau semua punya semangat kita terakhir Bu, tidak akan ada yang kekurangan tuh Bu. Karena semua saling mendahulukan satu sama lain. Ibu nanti kalau diundang sama orang tahu tuan rumahnya nyiapkan makanan, tamunya tadinya yang undang 5, tiba-tiba yang datang 7 orang, yang datang 6 orang, ibu terakhir, jangan ngambil. Dilihat kuahnya cuma 5, yang datang 7. Halo, jangan saya ambil dulu, takut tak kebagian. Yang repot lagi sudah gitu ngambil 2 Bu, terus dimasukkan di tas. Ini orang nggak punya isar, maling namanya itu, mementingkan dirinya itu, orang kayak gitu. Gak benar kayak gitu. Kalau sudah tahu temanya 5, seharusnya Bu, kita ibunya inisiasi, potong itu 5 itu jadi yang 10. Emalnya pun kita langsung tampil gitu supaya semuanya merata gitu, potong. Ini tidak berebut, sampai akhirnya kasihan orang-orang yang di belakangnya itu, tidak ada isar. Nah, bab yang kita bahas adalah bab ini, bab hal yang simpel, mulai dari hal-hal terkecil dulu, di arisan, kayak di pengajian atau di mana saja. Ketika ada makanan seperti itu, kita ngambil terakhir. Kita ingin menunjukkan isar pada saudara kita. Apalagi kita dalam kondisi habis sarapan, sudah kenyang. Kalau tidak makan siang pun di rumah juga ada makanan di rumah kok. Ya, kalau ini muncul suasana kayak gitu, kita dibanggakan oleh Allah. Faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang sukses dunia dan akhirat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita berdoa mudah-mudahan Allah lancarkan rezeki kita semua, lancar, yang penuh keberkahan, rezeki yang halal dan thayyiban, yang luas, yang halal, yang baik, ya, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberi pula oleh Allah karunia untuk bisa berbagi satu sama lain dan saudara kita. Andai kata kita tidak tunjukkan kesabaran kita, jangan dibiasakan kita mengeluh, jangan dibiasakan kita menengadahkan tangan, jangan dibiasakan kita minta-minta, curhat pada, jangan itu. Curhatlah pada siapa? Pada Allah. Itu isar kita minimal. Kita tidak ingin membebani orang. Kalau kita tidak bisa berbagi, minimal kita jangan sampai membebani orang. Tunjukkan beban kita ini, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan barangkali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana apabila kedua orang tua kita membantu orang lain bukan di jalan Allah? Loh, kok tahu? Sudah dulu saya kok tahu tidak di jalan Allah? Kok tahu kalau orang tuanya tidak di jalan Allah bagaimana itu? Ini urusan hati kok. Niat apa contohnya? Untuk apa? Niatnya apa?
suatu aliran diwajibkan Jangan bicara orang tua, saya orang tuanya fulan gitu. karena diwajibkan untuk menyumbangkan sesuatu, tapi untuk kepentingan pribadi ketua dari aliran itu. Ya, pertama sampean punya kewajiban untuk kemudian menyadarkan orang tua. Ya, kita ini semua kalau punya orang tua salah jalan, jangan diumbar pada orang lain. Ya, kalau salah jalan, datangi dia, ya, nasihati dia, bimbing dia, ingatkan dia, bahkan doakan dia tiap saat. Bahkan dia pada Allah, mudah-mudahan dibuka hatinya, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya melihat kesalahannya saja, tapi bagaimana menyelesaikan problem orang tua kita itu. Ya, sebab orang tua kita itu tidak ada orang tua, tidak ada kita masalahnya. Kita ini ada di dunia karena adanya orang tua kita, dan kebetulan orang tua kita sedang menyimpang. Inilah pekerjaan terbuka lebar untuk beramal saleh buat kita semua. Lindungi orang tua kita, tutup rapat-rapat aib orang tua kita, ya, kemudian nasihati dia, bimbing dia, sampaikan hidayah Allah kepadanya. Nanti nerima atau tidak bukan urusan kita, sebab yang ngasih hidayah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama yang saya sampaikan, ya. Nah, pertanyaan kedua bagaimana? Itu yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai lupa mengedukasi keluarga ini. Kalau perlu dikasih warning, ya, yuk, ini saya punya modal, ya, punya modal, dan ini sudah tidak ada lagi. Sampaikan biar dia ada kehati-hatian. Ini saya punya modal. Gimana, siap? Nah, ditanyakan dulu apa yang mau dikerjakan. Harus dibimbing. Jangan hanya melepas begitu saja gitu. Makanya saya katakan itu salah satu ketika Allah berbicara masalah harta, Allah menanyakan dua hal. Yang pertama, dari mana kita mendapatkannya, dan yang kedua, kemana kita mengalokasikan. Harus tepat sasaran. Harta kita ngasih sama saudara, tapi sama saudara dibuat narkoba, ya dosa kita. Sama saudara cuma dimakan saja, kemudian dia tidak berkreasi, kita juga berdosa. Ayo arahkan dia sampai dia bisa mandiri. Apalagi dia kalau di rumahnya masih ada ruangan untuk buka kelontong, modali dia, bimbing dia, gitu. Itu juga bagian dari amal saleh. Karena kemudian seperti itu gagal, ya sudah, aku lepas tangan lo ya, sekarang tidak punya lagi aku, gitu. Sampai dia kemudian berpikir untuk bisa mandiri seperti itu. Dan doakan pula, mudah-mudahan dilancarkan saudara-saudara kita, saudara dekat kita yang bermasalah dari sisi masalah finansial. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saat yang saya tanyakan, kita kan sebagai manusia banyak orang pasti ingin menjadi orang yang bermanfaat buat sesama. Yang saya tanyakan semisal ada orang yang sabar, kalau bahasa kita sabar ketika selama kita bisa, insya Allah kita selalu bantu. Selama kita tidak membutuhkan, kita mendahulukan orang yang membutuhkan. Ketika kita sedang membantu, sudah waktunya seharusnya apa yang kita keluarkan itu kembali kita sesuai waktunya. Tapi kita sebagai orang yang menjalani gitu saja. Kadang mau mandi susah, tapi kan memang harus menyiapkan karena urusannya nanti di jauh hisapnya kita juga bakal ditanyakan meskipun kita membantu. Tapi mau mandi atau apa itu suka. Terus apakah bisa kalau kita mengikhlaskan apa yang sudah kita keluarkan yang tadinya bilangnya modal, tapi di waktu yang tepat harus mengembalikan tidak dirasakan, itu apakah boleh kita mengikhlaskan? Boleh saja ibu, boleh kita mengikhlaskan, tapi tetap ibu datang pada yang bersangkutan, biar tidak jadi beban bagi dia. Apalagi ibu tahu yang bersangkutan memang betul-betul tidak mampu untuk bayar lagi. Datangi, sudah ya,
tidak usah kepikiran lagi, saya sudah halalkan hutang-hutang sampean. Berarti harus disampaikan. Disampaikan, harus disampaikan biar nggak jadi beban bagi dia itu. Ya, pasti nanti orang kayak gitu nggak akan datang lagi ke kita karena sudah merasa malu. Ya, merasa malu seperti itu. Cuma mudah-mudahan Ibu, saya berharap mudah-mudahan semua yang hadir di sini, tolong ya jangan hobi mutang. Jangan kemudian kita hidup memaksakan diri. Ya, hiduplah sesuai dengan apa yang sudah Allah takarkan rezekinya kepada kita. Hutang ini Bu yang paling ditakuti sama Rasulullah. Bahkan Nabi mengatakan tidak akan masuk ke surga orang yang punya hutang dan sengaja tidak mau bayar. Dan biasanya orang kalau udah hutang dulu ketagihan, pengen hutang lagi. Akhirnya tidak mau bayar, ngutang pada sebagian untuk nutup hutangin terus, dari lubang tutup lubang. Wabil khusus utang sama bank, hati-hati. Ini sudah berbau riba, sudah ngutangnya nggak benar, terus ngutangnya salah sasaran juga itu. Berhutanglah Ibu kepada sesuatu yang kalau kita tidak hutang mati. Halo, paham saya Bu? Silakan kita berhutang. Kalau diperkirakan kalau saya tidak berhutang mati saya ini, karena nggak ada yang dimakan lagi gitu. Dan insya Allah Bu, kita umat Muhammad tidak akan dibuat secara seperti itu. Rasa rata-rata orang berhutang itu karena apa? Terjebak dengan konsumerisme, memaksakan diri, pingin sama dengan tetangga, pingin sama dengan orang lain dan sebagainya. Ayo hadapi kenyataannya, rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita, hiduplah di atas rezeki yang sudah ditetapkan kepada kita. Jangan berlebihan, jangan memaksakan diri gitu ya. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari suasana seperti itu. Makanya Ibu Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi, ketidakmampuan hidup, wal kasal dan malas, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, pengecut dan kikir, wa a'udzubika min ghalabatid daini, mudah-mudahan juga dilindungi oleh Allah dari lilitan utang, wa qahrir rijal. Dampaknya apa? Nanti kita akan ditekan sama orang gitu. Ya mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau kita semangat ingin bayar hutang, pasti ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Ibu tahu betul yang bersangkutan sudah nggak sanggup, datangi yang bersangkutan, halalkan. Insya Allah urusan kita akan dilancarkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kenapa? Memberikan sembako, jadi kita bisa beliau berkerangan, walaupun beliau bukan seiman dengan kita, non muslim sekali. Loh iya, kalau non muslim memang butuh, kenapa tidak? Saya punya tetangga Ibu 1, 2, 3 non muslim, dan dia tenang hidup di lingkungan masjid seperti itu. Tidak mampu, ini terakhir rumahnya mau dijual, kita jadikan penjual, bantu. Siapa tahu dengan sikap begitu dia tertarik untuk mempelajari agama kita. Boleh itu Ibu berinfak pada non muslim setelah tentunya yang muslim yang lain sudah terpenuhi ya, tentu prioritasnya saudara kita yang seiman dan seakidah. Tapi kalau kemudian dia sudah miring, kalau enggak, dan dampaknya kepada kita juga nanti Ibu minta ini bisa mencuri, bisa segala macam. Selesaikan juga problem. Siapa tahu dengan kita begitu kemudian terbuka hatinya ingin menerima agama kita ini. Ternyata orang Islam itu baik-baik seperti itu. Ya. Saya punya kaidah begini, penuhi haknya Allah, penuhi haknya Allah. Allah pasti memenuhi hak-hak kita. Salat 5 waktu dijaga, Qur'annya tiap hari dibaca, tahajudnya dijalankan walaupun 2 rakaat 1 witir, salatlah duha sesibuk apapun pula walaupun hanya 2 rakaat. Ya, terus berdoa pada Allah, tentu harus berusaha. Saya yakin Mbak, Ibu, kalau kita berusaha karena Allah, diimbangi dengan ketakwaan kita, dengan doa-doa kita, ketemu nanti
Tentu harus proporsional ya, jangan berharap kemudian ingin bekerja langsung duduk anteng duduk di kursi seperti ini. Ya sudah, ikutin sesuai dengan kemampuannya. Nikmati, nanti pasti ada jalan dari Allah. Kadang Allah sudah punya kaidah buat kita kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesempitan hidup ini. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki tanpa diduga-duga dari Allah. Ini kita mau percaya tidak? Yang repot ini kalau kita hanya ngitung-hitungan terus, Bu. Ayo tunjukkan tawakal kita yang kuat pada Allah setelah sebelumnya perkuat dengan ibadah-ibadah kita dan berusaha maksimal. Ketemu nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh-contohnya hal seperti itu. Kadang nanti rezekinya lewat mandiri sendiri-sendiri, Ibu, ada pekerjaan di rumah lewat bisnis online-nya, ketemu ada saja tuh, Bu. Nawarkan kroket dikemas dengan kemasan yang baik, orang pengen nyoba ternyata kroketnya enak, tambah lagi orang nyambungkan pada orang lain, ini kroket, Mbak, ini saya melihat kenyataan saat ini, Bu. Bisnis lewat suasana seperti itu lancar semuanya, ada saja jalan dari Allah Subhanahu wa taala, asal kita memenuhi hak-haknya Allah dan jangan berbohong ya, ojo bujuan. Apalagi jualan online, Bu ya, kalau A katakan A, jangan A dikurangi A minus ya, atau A yang B gitu, apalagi C dibilang A. Nah itu yang tidak benar hal seperti itu. Ayo kejujuran kita tunjukkan, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kita seperti itu. Ini balik lagi pada keyakinan kita. Terakhir ya, Mbak, ini kontennya kita berbicara masalah itsar, puncak dari keimanan kita berukhuwah gitu. Tentu kita ya anak berpikir besok ini kalau nggak dikasih makan mati orang ini. Sementara anak kita sudah kenyang, sudah makan siang gitu. Insya Allah pasti bisa bertahan sampai besok. Dan dia yakin betul, apalagi sampai Nabi melegitimasi, laqad ajiballahu min sani'ikum, Allah terkagum loh dengan apa yang kalian perbuat tadi malam kepada tamumu itu. Dan ternyata kalau ini, Bu, dilanggengkan oleh Allah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada kisahnya dari Isabah Fitabi Sahabah, kisah tentang sahabat ini. Ternyata rezeki orang ini, Bu, Masya Allah, anaknya pun juga menjadi ulama-ulama tabi'in, para sahabat. Kenapa? Karena orang tuanya peduli pada orang lain seperti itu ya. Tentu ya, kalau kita tahu kemudian tidak ada lagi ini, kalau tidak ini sama-sama ini kalau nggak dikasih mati, ini anak saya kalau dikasih mati, tentu kita mendahulukan anak. Paham ya? Ini pembahasannya itsar sekarang ini. Ini kalau nggak dikasih mati, ini kalau nggak dikasih masih bisa berhidup 2-3 hari gitu. Mana kita dahulukan, Ibu? Yang mati ini dulu, nyawa seorang muslim lebih kita utamakan gitu. Ini masih ada kita berpikir 2 hari ke depan. Dan ternyata tidak ada 2 hari ke depan, Bu. Ini para sahabat berbondong-bondong untuk menyelesaikan problemnya keluarga ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu ya. Baik, sampai itu cukup ya. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an. Birahmatika ya akramul akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya maaf semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.